Ibu bapak, saudari dan saudara, ada seorang penafsir Perjanjian Baru yang menghubungkan perikop Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 tadi dengan sebuah cerita kuno dari Mesir. Di dalam cerita itu dikisahkan ada seorang yang melihat upacara pemakaman yang dilakukan untuk seorang kaya yang kebetulan juga bersamaan dengan upacara pemakaman yang dilakukan untuk seorang yang miskin. Jadi, saudara, di tempat pemakaman itu secara kebetulan terjadi dua upacara yang waktunya bersamaan, tapi untuk dua orang yang sangat berbeda. Yang satu sangat kaya, yang satu sangat miskin. Saudara, tentu kita bisa membayangkan perbedaannya. Barangkali ya kalau saya membawa apa yang dilihat oleh orang dari penulis cerita Mesir ini, saudara, mungkin kalau saya membawa dalam konteks sekarang, barangkali ya upacara pemakaman orang kaya itu mungkin dipasangi terop yang mewah. Kalau yang upacara untuk orang miskin karena tidak mampu sewa terop, ya sudah, panas tetap dilakukan dengan berpanas-panas. Dan mungkin ada perbedaan yang lain. Sayang saya tidak punya videonya. Kalau saya punya videonya, saya putarkan. Tapi saya punya gambar yang mungkin bisa mewakili. Setelah upacara selesai, barangkali inilah yang kita lihat beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Di tempat di mana orang yang sangat kaya itu dimakamkan, di atasnya sudah dibangun satu bangunan. Bukan hanya nisan, tapi nisan yang tergolong sangat mewah. Sementara kuburan si orang miskin itu saudara mungkin masih tetap sama dengan hanya nisan berupa salib kayu dan hanya itu saja. Saudara, di dalam cerita dari Mesir itu saudara, di akhir cerita si pencerita kemudian menyimpulkan begini. Saudara setuju atau tidak? Dia simpulkan gini. Rupanya kekayaan dan kemiskinan itu bukan hanya berlaku selama kita masih hidup. Sampai orang mati pun masih berbeda. Kaya sama miskin itu sungguh berbeda. Saudara setujukah, saudara? Saudara, kesimpulan yang nampaknya sangat cocok dengan realita yang sehari-hari kita lihat. Tapi saudara harus hati-hati. Kalaupun kita setuju hal itu dan melihat mungkin berdasarkan fakta, atau kalau saudara nganggur, punya waktu banyak, sekali-sekali nongkrong di di makam Keputih dan saudara mencatat mana pemakaman orang kaya, mana pemakaman orang yang kurang kaya, mana yang lebih kaya dan seterusnya. Saudara survei, mungkin apa yang dikatakan, dibalikkan dulu. Apa yang dikatakan oleh penulis dari Mesir itu sepertinya benar. Mungkin begitu, saudara. Tetapi saudara, itu hanya berhenti sampai di kuburan saja. Penulis dari Mesir ini tidak melihat atau tidak mampu melihat apa yang terjadi kemudian. Bagi kita yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, mestinya saudara kita tidak akan berhenti sampai pada apa yang kita lihat di Keputih saja. Apa yang kita lihat di sini. Saudara, bacaan kita dari Injil Lukas, saya coba pakai ini. Ternyata bisa.
memang berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan yang memisahkan. Dan saudara, keterpisahan itu bahkan berlaku sampai pada nanti kehidupan setelah kematian. Tapi saudara, itu berbeda dengan yang disimpulkan oleh pengarang dari Mesir tadi itu. Karena dalam Injil Lukas juga disampaikan bahwa kematian itu justru membalikkan semuanya. Semuanya justru bertolak belakang. Yang miskin menderita, yang bernama Lazarus itu, saudara. Selama di dunia dia sangat menderita, si kaya, saudara, yang sangat senang, sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Si kaya itu berada di dalam panas api yang dia sendiri tidak tahan, saudara. Dia bisa beli banyak air condition ya, banyak AC ya. Kalau dia ada di dunia, di sana tidak ada jual AC. Sedangkan Lazarus mendapatkan kebahagiaannya. Saudara, memang ada perbedaan yang mungkin saya berikan gambar ya, seperti lembah atau jurang yang memisahkan kekayaan dan kemiskinan. Sepertinya demikian, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat itu sebagai satu kenyataan yang bukan saja tidak terhindarkan, tapi ya sudah wajar. Kalau saudara melihat sekelompok orang kaya berkumpul dengan teman-teman yang satu level dengan mereka, sudah wajar. Orang-orang yang kurang kaya berkumpul dengan orang yang satu level dengan mereka, sama-sama kurang kaya, ya wajar. Ada banyak hal yang membuat, saudara, keterpisahan itu sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terhindarkan. Kekayaan dan kemiskinan itu memang memisahkan. Dan Injil Lukas secara realistis, secara jujur mengatakan memang demikian. Kalau si miskin ini, saudara, yang dipanggil dengan nama Lazarus itu masih bisa memakan remah-remah roti atau makanan dari si kaya, itu mungkin masih lebih mending. Sebagian orang-orang yang berkekurangan malah untuk berada di dekat, apalagi di dekat meja makan orang yang kaya itu juga sesuatu yang mustahil. Nah, perbedaan seperti ini adalah realita yang wajar di dunia. Tetapi justru karena itulah sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, kita diajar untuk memberikan sikap yang berbeda. Oke, bahwa itu wajar, tetapi tidak harus demikian. Ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak, saudara, kita diperingatkan pada sesuatu yang lebih buruk, yaitu datangnya kematian yang mungkin akan membalikkan segalanya. Saudara, nanti gambarannya seperti apa di akhir khotbah saya akan berikan, walaupun mungkin kurang sempurna. Tapi yang jelas, saudara, karena Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita, pesan yang disampaikan melalui Injil Lukas juga diperingatkan khususnya melalui surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius dan Nabi Amos pada hari ini. Karena Tuhan sayang kepada kita. Kita tidak ingin situasi itu kemudian menjadi berbalik ketika kematian itu tiba. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian, bukan. Pada waktu masih berada di dunia, saudara, seringkali gambaran yang saya gambarkan tadi, saudara, di makam pun tertulis
nama yang mentereng. Mr. XYZ gitu ya. Sedangkan mereka yang miskin tidak ada namanya. Mungkin karena alasan itulah saudara, dalam perikop Lukas itu si miskin justru diberi nama Lazarus. Si kaya saudara mungkin terkenal banget di dunia. Dia bukannya tidak punya nama, dia punya nama saudara, tapi kenapa namanya tidak ditulis Bapak Ibu? Mungkin itu satu peringatan bahwa nanti itu tidak menjadi sesuatu yang berharga atau berguna lagi. Kematian akan membalikkan keadaan. Nama Lazarus masih tetap menjadi orang yang terkenal, dan justru pada waktu itu diceritakan di sini sangat diperlukan. Dia bukan hanya menjadi orang yang berbahagia, tapi menjadi orang yang juga dibutuhkan, termasuk oleh orang kaya yang sedang menderita itu. Saudara, saya menggambarkan keterpisahan itu seperti jurang. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita pada ibadah ini adalah, apakah sikap kita akan memperlebar jurang itu, atau sebaliknya kita membangun jembatan? Saudara, bagaimana cara memperlebar jurang itu? Mungkin kalau sudah mengatakan, Pak, saya tidak kepingin memperlebar jurang itu. Tapi mungkin tanpa sengaja kita sudah bersikap, dan dengan sikap kita itu kita membuat jurang itu semakin lebar. Saudara, dalam bacaan kita hari ini disebutkan dua sikap yang saling terkait atau berakar dari satu sikap yang sama, yaitu tinggi hati atau arogan. Dan untuk itulah saudara, Paulus melalui Timotius memberi peringatan kepada orang-orang kaya. Di ayat 17, Paulus menitipkan pesan kepada Timotius, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Lalu sikap yang kedua yang terkait, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi dua sikap ini terkait, saudara. Ketika seorang menjadi kaya, dia mulai menjadi sombong, menempatkan dirinya lebih di atas, dan sikap yang lebih buruk adalah dia bersandar pada kekayaannya. Saudara, mengapa tinggi hati itu memperlebar jurang? Saudara, saya menggambarkan keterpisahan itu sebagai lembah atau jurang yang dalam, saudara, untuk memberikan ilustrasi ini. Saudara, kalau berada di satu titik, di salah satu bukit itu, dan orang lain ada di bukit yang di seberang, saudara, naik semakin tinggi, jarak saudara semakin jauh. Sudah naik semakin tinggi, jaraknya semakin jauh. Membangun jembatan semakin sulit. Kalau saudara mau membangun jembatan, cara terbaik adalah ayo turun ke bawah. Baru kemudian saudara membangun jembatan itu lebih mudah, lebih realistis untuk dilakukan. Semakin kita naik semakin tinggi, sudah membangun jembatannya semakin sulit. Saudara, itu berbicara tentang sikap hati kita. Semakin kita arogan dengan kekayaan kita, semakin kita merasa ini tidak gampang loh akunya. Aku mencari dengan susah payah. Kalau bukan aku tidak bisa. Saudara, semakin sulit bagi kita untuk membangun jembatan. Loh Pak, tapi kan yang turun harus kedua-duanya Pak. Bukan hanya si kaya saja yang harus turun. Oh ya, tepat sekali. Saudara, apakah ketinggihatian itu hanya monopoli atau hanya menjadi peringatan untuk orang kaya saja, saudara? Dalam 1 Timotius ini memang begitu.
Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya ini peringatan untuk kedua-duanya. Saya tanya kepada saudara, saudara, mungkinkah orang yang tidak punya uang atau bahkan miskin, tinggi hati? Bisa enggak? Orang miskin bisa sombong enggak? Hah? Enggak bisa ya? Bisa. Kebangetan ya. Iya toh? Kalau orang kaya sombong, saudara, yang disombongkan adalah kekayaannya. Kalau orang miskin yang disombongkan apa? Kemiskinannya? Bukan, harga dirinya. Saudara, harga diri itu seringkali menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Dan ketika harga diri itu kita pandang, kita tempatkan sebagai kekayaan yang tidak ternilai, sudah sikap kita sama seperti orang kaya yang tidak mau ada sedikit pun uangnya itu yang berkurang. Sudah kadang-kadang kita memperlakukan harga diri kita itu seperti kekayaan yang dimiliki oleh seorang kaya yang sangat kikir, sangat pelit, tidak kepengen 1 sen pun keluar dibagikan. Dan itulah sebabnya mungkin kita heran, loh ndak kaya tapi kok gampang tersinggung, ndak kaya tapi kok sangat sombong dan tinggi hati. Iya, dia tidak kaya secara materi, tapi dia menempatkan harga dirinya sebagai kekayaan yang tidak boleh terusik. Saudara, karena itu sekali lagi sikap semacam ini akan memperlebar jurang. Saudara, menasehati orang yang punya banyak uang untuk membantu orang yang berkekurangan itu memang tidak gampang. Betul tuh ya? Tidak gampang loh. Wes, tidak usah minta wes. Utang aja. Oh, apa meneh utang? Ya. Tambah menyakitkan hati kalau ditagih pasti sulit ya. Iya toh, kan gitu ya. Mending ngasih aja daripada ngutangi. Ngasih sudah sekali lepas, utang ini bertahun-tahun kita nagih, susahnya bukan main. Tidak gampang, saudara. Tetapi saudara, jangan kita berpikir bahwa orang yang berkekurangan juga sangat mudah menerima uluran bantuan orang lain. Oh, belum tentu. Tidak semudah itu. Kalaupun mudah, saudara, seringkali ada syaratnya. Syaratnya yaitu harga diriku jangan dilukai, jangan diusik. Tidak apa-apa, hartamu tak usik, tapi harga diriku jangan. Gitu kan? Saudara, karena itu yang turun harusnya kedua-duanya. Saudara, firman Tuhan selalu mengajar dan mengajar kita untuk rendah hati. Karena di dalam kerendahan hatilah, saudara, maka kita boleh melihat orang lain yang membutuhkan. Tapi dalam kerendahan hati juga, saudara, kita itu boleh melihat Tuhan yang bekerja melalui orang lain di sekitar kita. Kita boleh bersyukur melihat orang yang lebih diberkati dari kita, lebih banyak membantu daripada kita. Kita boleh tetap bersyukur bahkan di tengah segala mungkin kekurangan dan kebutuhan kita yang belum tercukupkan. Nah, disitulah sebetulnya, saudara, masing-masing pihak itu akan membangun jembatan. Saudara, ajakan untuk berbuat baik di ayat 18. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan.
suka memberi dan membagi. Saudara, sekali lagi, ini jelas ditujukan kepada kita yang punya kemampuan untuk berbagi dengan leluasa. Ada yang bilang gini, oh kalau Pak A atau Ibu B itu ya uangnya ndak ada serinya. Ada yang bilang gitu, uangnya ndak ada serinya itu maksudnya gimana? Oh sudah ada batasnya. Memberi berapapun dia ndak akan jatuh miskin. Membagikan uang tidak terasa. Ya kita bersyukur kalau kita berada dalam posisi seperti itu. Tapi saudara, mungkin justru dalam keadaan seperti itu, berbagi itu jadi kurang bermakna justru. Ya kita hanya membagikan apa yang tidak kita butuhkan. Berbagi itu menjadi kurang bermakna. Kita mungkin akan menolong orang lain, saudara, tapi kita tidak mendapat sesuatu untuk diri kita, untuk iman kita, untuk hati kita. Tapi kalau saudara berada pada saat-saat di mana membantu itu sulit, bahkan ketika saudara punya uang tapi tetap sulit, saudara, itu saat untuk belajar. Kapan, Pak? Misalnya saudara harus membantu orang yang saudara sebetulnya tidak suka sama orang itu. Bencana Pak orang ini ya, ditulung bolak-balik, tapi tidak pernah menghargai. Nah, saudara sama kan ya. Tantangan terbesar itu ketika harga diri kita itu mulai terusik. Tapi pada saat itulah sebetulnya ketika Tuhan menggetarkan lagi hati kita untuk menolong, saudara, itu kesempatan untuk belajar rendah hati lagi. Saudara, bahkan ada suatu saat saudara ketika itu kami itu mengadakan satu acara. So, panitia itu sudah bingung ya. Ini bayar opora gitu ya. Nah, ada yang mempertimbangkan gini. Kalau acara itu gratis, malah tidak dihargai. Kalau bayar itu malah dihargai. Nah, panitia mau bereksperimen. Ayo coba kali ini bayar. Itu sebuah eksperimen yang dilakukan di satu gereja. Menurut dugaan atau hipotesa orang yang bereksperimen, kayaknya kalau bayar itu malah dihargai. Betul, saudara, yang daftar jadi lebih banyak karena justru bayar. Aneh toh ya. Wah, ini bayar, ini pasti bagus karena bayar ya. Lalu kemudian yang daftar lebih banyak. Waktu itu saya jaga depan pintu dan sudah dapat pesan dari panitia. Pak, kalau orang tidak mampu, tidak usah bayar, tidak apa-apa Pak. Kasih tahu saja. Nah, waktu saya datang ada seorang ibu, saya tahu dia seorang yang janda sehari-harinya butuh bantuan. Saya bilang, ini Bu, untuk Ibu enggak usah bayar, gratis kok. Dia bilang gini, oh enggak Pak, kalau yang kali ini saya mau bayar katanya. Loh enggak usah Bu, enggak usah bayar, untuk Ibu gratis. Loh enggak Pak, duitnya sudah saya siapkan. Saya sudah siapkan. Jadi saya mau tetap bayar. Wah, begitu saya mendengar dia sudah menyiapkan, saya tidak mentolok untuk menolak apa yang sudah dia siapkan. Tapi pelajaran berharga yang saya pelajari adalah kalau disiapkan, memberi itu bisa. Tidak ada alasan untuk saya di bagian lain Pak. Saya bukan di bagian yang di khotbah ini bagian memberi loh Pak. Saya ini bagian yang hanya diberi saja. Saudara, keliru. Kalau saudara betul-betul pengen memberi, walaupun saudara dalam posisi yang sulit, saudara berdoa, saudara berkata, Tuhan, aku pengen berkontribusi, aku pengen beri, dan aku siapkan itu. Saya yakin
itu akan menjadi kesempatan yang berharga. Beberapa kali saya ketemu sama orang yang seumur hidupnya jarang, mungkin malah tidak pernah memberi. Karena dia selalu berpikir, aku di bagian yang menerima saja. Kayaknya menerima itu lebih enak. Tapi suatu saat dia mempersiapkan diri dan memberi, dia bersaksi, ternyata betul-betul bersukacita ketika memberi. Karena itulah saudara, di awal saya katakan kekayaan dan kemiskinan itu bukan hanya soal harta. Berapa yang kita miliki, berapa yang kita mau nikmati untuk diri kita sendiri. Bukan hanya itu, tapi soal hati. Berapa yang saya mau bagikan kepada orang lain. Saudara, iman Kristen, komunitas Kristen, gereja saudara, itu mempunyai keunikan di sana. Gereja itu diajar oleh Tuhan menjadi komunitas di mana orang-orang yang kaya, sangat kaya, kurang kaya, sampai pada level yang paling bawah, itu bisa saling berangkulan dan tidak ada jurang lagi di antara mereka. Sudah, saya tayangkan gambar yang terakhir. Kira-kira kematian yang membalikkan keadaan itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini, saudara. Yang satu kepanasan di api neraka, yang satu saudara masuk surga. Ketika saya membaca ini ya, surga yang digambarkan dalam Injil Lukas itu saudara adalah surga yang ya kalau digambar ya hanya mungkin seperti ini saja. Saya sebetulnya berharap kalau masuk surga itu disambut 1000 bidadari, mungkin gitu Pak ya. Yang keren-keren gitu ya. Ternyata surga yang digambarkan Lukas itu cuma di pangkuan Abraham saja. Hanya di pangkuan Abraham. Apakah dengan demikian surga orang Kristen kurang menarik? Alah Pak, cuma di pangku Abraham saja. Tapi saudara, disitulah tempat di mana damai sejahtera itu ada. Disitulah orang merasakan diberkati dan menjadi berkat. Janji Tuhan kepada Abraham itu dinikmati. Tapi kabar baiknya saudara, ini bukan hanya harus kita tunggu besok kalau masih sudah masuk surga. Enggak. Di dunia ini saudara, kita bisa menikmati janji Abraham itu. Pada waktu kita berkelimpahan, saudara, jangan berpikir seperti yang diperingatkan oleh Nabi Amos. Aman, sudah cukup. Ayo kita ganti ranjangnya dengan ranjang gading supaya lebih kelihatan wah. Lalu kita mulai berpikir hidup yang lebih enak dan lebih mewah. Pikirkanlah apa yang harus saya lakukan dengan berkat Tuhan yang semakin besar ini. Kalau saudara sekarang dalam posisi yang berkekurangan pun, saya mengajak saudara-saudara untuk lebih berani. Kali ini saya juga kepengen berbagi. Walaupun itu harus dipersiapkan lebih dahulu. Amin.